Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Elsa Nahayani Paso dengan NIM 215211139 dari kelas MBS 1D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal untuk memenuhi UAS mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan atau polisi diberi arti yang bermacam-macam. Fiskal berhubungan dengan fis, yaitu aspek finansial pemerintah. Sedangkan fiskal polisi atau kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan atau demand management yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak atau taxation dan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Ada beberapa pengertian kebijakan fiskal menurut para ahli. A. Mustafa Edwin Nasution. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan, atau dalam konsep makro disebut dengan government expenditure. Kemudian B. Menurut Eko Suprayitna, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kemudian yang C. Menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun pada tahun 1404 mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharja atau sejenis pajak tanah, zakat, khums, jizyah atau sejenis pajak atas badan orang non-muslim, dan penerimaan lain-lain. Di antaranya adalah kafaroh dan atau denda. Di sisi pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Penerimaan zakat dan khums dihitung secara proporsional, yaitu dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan will instability atau akan menstabilkan harga dan menekan inflasi. Ketika permintaan agregat atau keseluruhan lebih besar daripada penawaran agregat, sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Dalam istilah finansialnya disebut tax on quasi rent. Hal ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN yang populer sekarang. PPN dihitung atas harga barang, sehingga harga bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit atau dalam istilah ekonominya upward shift on supply curve. APBN jarang sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan. Di zaman Umar dan Utsman, APBN mengalami surplus dengan tidak ada defisit, berarti tidak ada yang
tidak ada uang baru dicetak, dan ini berarti tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan ekspansi moneter. Kemudian ada tujuan kebijakan fiskal. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau deposito tanpa menggunakan tingkat bunga, tetapi melalui bagi hasil. Semua ini akan merangsang para pengusaha karena dalam berusaha tidak akan terbebani oleh beban bunga yang tinggi. Yang pertama, penggunaan kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi. Hal ini jelas karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation itu sendiri. Dan yang kedua, penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan, kebijakan fiskal harus menjadi tujuan dengan pencapaian mobilitas maksimum dari fungsi tabungan. Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam. Kemudian ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau biasa yang disebut dengan BUMN. Yang kedua, pajak. Pengimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Dan yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian hari. Selanjutnya, nilai spiritual, nilai material, dan nilai vital dari kebijakan fiskal. Tata negara membagi nilai menjadi 3. Nilai material, nilai spiritual, dan nilai vital. Yang pertama, nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau lebih dikenal dengan sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua, nilai spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi lagi menjadi nilai religi atau agama, nilai estetika atau keindahan seni, nilai etika atau moral, dan nilai logika atau kebenaran. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, nilai vital adalah nilai yang berguna menunjang